Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidhnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan, serta Allah masih memberikan nikmat sempat kepada kita, sehingga kita pada hari ini masih sama-sama bisa belajar untuk meningkatkan apa yang selama ini telah Allah amanahkan kepada kita, yaitu berupa iman. Meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita tetap sama-sama belajar untuk senantiasa menuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Maka ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu itu kita gunakan yang kita dapatkan ketika kita sudah duduk di bangku sekolah. Dengan ilmu itu kita semakin meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu itu kita bisa tahu bahwa meninggalkan sholat itu akan membuat seorang manusia itu sengsara ketika nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu itu kita jadi tahu rukun di dalam melaksanakan ibadah sholat. Dengan ilmu itu kita paham rukun Islam. Dengan ilmu itu kita paham rukun iman. Bahwa hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmu yang hari ini Allah titipkan kepada kita, mampulah kita untuk senantiasa semakin meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meningkatkan amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Dengan nanti Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu yang ada pada diri kita, dan ketika nanti berakhirnya bulan suci Ramadan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, seperti halnya bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, bersih tanpa noda dan tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Semoga kita adalah umatnya yang tentunya nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Man shalla salatan wahidah sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersalawat satu kali, kata Nabi, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali. Dan Allah akan menghapuskan dosanya 10 kali. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya 10 kali. Maka hadirin pemirsa kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita memperbanyak membaca salawat, karena tentunya salawat itu akan memberikan syafaat bagi para pembacanya, dan kita nanti akan mendapatkan keberuntungan ketika kita berada di yaumil mizan, karena ia akan menjadi pemberat timbangan dan akan memberikan pertolongan kepada kita nanti. Hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini di akhir Ramadan ini saya ingin menyampaikan pesan yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah surat Al-Baqarah, yaitu 4 pesan akhir Ramadan.
detik-detik berakhirnya bulan Ramadan yang bisa jadi besok adalah puasa terakhir kita. Di mana hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di minggu-minggu terakhir bulan Ramadan ini kita bisa sama-sama menyaksikan fenomena unik yang terjadi di akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya yang dilaksanakan dan yang ditampilkan oleh umat Islam hari ini adalah tentang sebuah fenomena yang dimana kegiatan umat itu yang awalnya berasal dari masjid itu pindah ke pasar, yang awalnya kegiatan itu berada di dalam masjid itu pindah ke terminal, yang awalnya ibadah itu berada di dalam masjid itu pindah ke stasiun, yang awalnya kegiatan ibadah itu berada di dalam masjid pindah ke bandara. Nah, seperti inilah wajah yang terdapat ketika berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Apa boleh buat? Bahwa lebaran itu adalah mudik, bahwa lebaran itu adalah bulan makan-makan, bahwa lebaran itu adalah bulan orang ganti baju baru. Nah, ini adalah sebuah tradisi yang memang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan lebaran itu adalah bulannya untuk kita itu berbahagia, bulannya kita itu merasakan kebahagiaan, yang mana memang di lebaran itu, di awal lebaran 1 Syawal itu, pada saat 1 Syawal itu Allah mengharamkan untuk umat Islam itu berpuasa. Nah, karena memang di dalam 1 Syawal, di dalam akhir Ramadan, yang itu adalah sering dinamakan dengan lebaran, maka Allah mengharamkan di 1 Syawal itu untuk kita berpuasa, karena 1 Syawal itu adalah bulan kegembiraan, bulan makan-makan, di mana memang umat Islam itu merasakan kebahagiaan karena telah berpuasa 1 bulan penuh. Dengan Allah bebaskan di 1 Syawal itu, umat Islam itu merayakan kebahagiaan dengan berkumpul bersama keluarga dan dengan adanya acara makan-makan bersama dengan anggota keluarga. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, mau orang yang memang selama ini dia melaksanakan ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan, mau dia yang selama ini tarawih atau tidak tarawih, boleh ikut lebaran, tapi tidak ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang ada kos yang harus kita dapatkan, ada imbalan yang kita dapatkan dari kita melaksanakan ibadah Ramadan selama ini. Jadi berbeda orang yang memang dia melaksanakan lebaran atau memang dia yang berlebaran, boleh ikut lebaran kalau memang dia orang-orang yang tidak berpuasa. Maka kalau orang-orang nggak berpuasa atau orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah dalam Ramadan, nah dia boleh ikut lebaran, tapi bukan berarti dia sedang melaksanakan atau dia sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri hanya dirayakan oleh orang-orang yang mendapatkan kemenangan karena telah sebulan penuh menahan lapar dan haus. Dia mendapatkan kemenangan dari apa yang telah selama ini berperang di dalam bulan suci Ramadan dengan menahan lapar dan haus, bukan hanya lapar tapi juga nafsu yang ia tahan, dan ia mendapatkan kemenangan dengan mendapatkan kemenangan di dalam hari raya Idul Fitri. Maka siapapun boleh berlebaran, tapi belum tentu dia merayakan hari raya Idul Fitri, karena hari raya Idul Fitri hanya didapatkan oleh orang yang menang dengan menahan lapar dan haus selama 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang pertama, pesan pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, pesan akhir Ramadan yang pertama adalah walitukmilul iddah. Hendaklah engkau sempurnakan hari bilangan puasamu. Berpuasa sebulan penuh dia berpuasa, bisa puasanya itu 29, bisa puasanya itu 30 hari. Nah, lantas ada yang bertanya kepada kita, Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang berbeda pendapat? Nah, ada berbeda pendapat bahwasannya dia berpuasa itu 29 hari, ada yang dia berpendapat berpuasa itu 30 hari, sehingga lebarannya berbeda. Nah, ada yang lebarannya tanggal 2 Mei nanti, dan ada yang lebarannya itu pada tanggal 3 Mei. Nah, karena memang biasanya ya orang Muhammadiyah itu mereka lebarannya duluan daripada Al-Wasliyah, daripada NU. Nah, contohnya ketika kemarin pada saat
penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah itu duluan mereka puasa daripada dalam keputusan pemerintah. Nah, keputusan pemerintah itu mereka puasa pada tanggal 3. Nah, tapi ya ketika memang berbeda, mereka sudah mulai berpuasa dari mulai tanggal 2 April, sedangkan keputusan pemerintah itu mulai puasa tanggal 3 April, maka tentunya nanti lebaran juga pasti akan berbeda. Nah, namun memang nanti bisa kita lihat ya, apakah memang sama, kabarnya akan sama lebarannya itu nanti tanggal 2 Mei, tapi kita tunggu dari keputusan pemerintah, karena memang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan Nabi, fa idza talaftum fa alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Nah, kalau kamu berbeda pendapat, maka ikut golongan yang banyak, maka ikut golongan yang terbanyak, yang benar dan ahlinya. Jadi memang ikut golongan yang memang itu ahlinya. Nah, kalaulah memang kita mempunyai kemampuan berijtihad, bisa melakukan ru'yatul hilal, silahkan. Nah, tapi kalau tidak, maka cari aman saja, yaitu dengan melihat kelompok yang banyak, yang itu kalaupun dia tidak benar, maka dia tidak boleh diikuti. Jadi memang harus benar dan memang harus ahlinya yang memutuskan ru'yatul hilal tersebut, apakah memang nanti lebaran itu pada tanggal 2 Mei atau pada tanggal 3 Mei. Hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita kan punya Departemen Agama. Kita punya Kementerian Agama yang punya ahli dalam bidang ru'yatul hilal ini. Bisa itu Majelis Ulama Indonesia, bisa itu Muhammadiyah, bisa itu Al-Wasliyah, dan bisa itu Nahdlatul Ulama. Nah, mereka dikumpulkan untuk melakukan ru'yatul hilal, yang pada akhirnya mereka dapat menentukan keputusan apakah anak bulan itu munculnya itu pada tanggal 2 Mei atau pada tanggal 3 Mei, yang itu jatuh 1 Syawal. Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada orang yang memang meyakini bahwa Syawal itu jatuh pada tanggal 2 Mei, nah ini kalau berbeda pendapat ya, kita tidak boleh marah. Ya, kita tetap harus menghormati mereka, bahwasanya mereka punya cara melihat anak bulan sendiri ya, punya cara ru'yatul hilal sendiri. Seperti halnya pada saat ketika awal bulan Ramadan, Muhammadiyah itu mengambil keputusan memang titik 0 derajat itu, titik 0,5 derajat itu sudah bisa menentukan awal bulan Ramadan. Sedangkan dalam keputusan pemerintah itu harus 2 derajat baru bisa menentukan awal Ramadan. Nah, mungkin perbedaan inilah nanti yang membedakan antara keputusan di akhir nanti lebaran itu tanggal 2 Mei atau tanggal 3 Mei. Jadi memang kita harus tetap menghormati. Nah, nggak boleh marah. Kita nggak boleh melihat satu pandang hanya dari kesenangan kita saja. Ada orang yang suka tempe, namun kita just kenapa kita nggak suka tempe? Nggak boleh seperti itu. Ada orang yang suka tahu, kita yang nggak suka tahu nggak boleh mengomentari orang yang suka tahu. Jadi memang ada kriteria khusus dalam pengambilan keputusan dalam hari lebaran itu nanti 1 Syawal, apakah tanggal 2 Mei atau tanggal 3 Mei. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, kalau kamu kembali kepada Allah, sempurnakanlah jumlah bilangan puasamu. Maka dalam hal ini sempurnakan jumlah bilangan puasa itu ada 2. Yang pertama itu adalah sempurnakan puasamu sebulan penuh, dan yang kedua adalah lanjutkan semangat berpuasamu. Lanjutkanlah, sempurnakan semangat berpuasamu. Jadi walaupun Ramadan nanti telah berakhir, maka puasa kita itu nggak akan pernah selesai sampai akhir hayat. Kenapa saya katakan seperti ini? Puasa itu akan memberikan dampak pada tubuh kita, bukan hanya dari segi kesehatan saja, namun juga dari segi karakter kita. Puasa nggak akan selesai sampai kita nanti meninggal dunia. Yang pertama adalah puasa dalam kategori tubuh kita, bahwa ketika kita memang selama ini sudah dilatih berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga tangan kita yang memang dalam bulan Ramadan itu bisa menahan semua nafsu kita, walaupun nanti setelah selesai bulan suci Ramadan kita masih akan tetap berpuasa, yaitu dengan berpuasanya perilaku-perilaku buruk kita. Nah, yang pertama adalah tangan kita. Ya, walaupun Ramadan telah selesai, kita tetap harus mempuasakan tangan kita untuk tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah lidah kita. Nah, walaupun telah selesai bulan Ramadan, tapi kita tetap harus mempuasakan lidah kita untuk tidak menggunjing, memfitnah, menggibah,
dan juga membuka aib orang lain. Nah, walaupun Ramadan telah selesai, tapi kita tetap akan mempuasakan mata kita untuk tidak melihat tayangan-tayangan yang tidak bermanfaat, tayangan-tayangan yang mudorot, tayangan-tayangan yang dapat membuat naik syahwat, tayangan-tayangan yang dapat merusak mental otak. Nah, jadi tetap akan dipuasakan mata, lidah, tangan, kaki kita puasakan untuk kita tidak melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Dan yang terakhir, perut kita akan tetap kita puasakan sampai dengan akhir hayat kita untuk tidak masuk barang-barang haram ke dalam tubuh kita. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempurnakan semangat puasamu, sikap disiplin, sikap jujur, dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan diri kita, sehingga kita tidak gampang untuk melaksanakan dosa, untuk melakukan dosa walaupun Ramadan telah berakhir. Maka hadirin kajian duha pemirsa channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ke dalam pesan di akhir bulan Ramadan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tadi, bahwa puasa sebulan penuh dan kemudian dilanjutkan dengan semangat Ramadan, disiplin, dan selalu merasakan bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selalu dalam teropongnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak gampang untuk melakukan dosa walaupun telah berakhirnya bulan suci Ramadan. Nah, pada zaman era canggih seperti ini, kita sekarang ini melihat bahwa Allah itu dalam keadaan ditekan. Ya, Allah itu dalam tekanan. Kenapa saya bilang Allah itu dalam keadaan tekanan? Bahwa Allah itu dalam keadaan sedang ditekan. Iman ini hari ini banyak orang itu hanya dalam segi ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan itu hanya berada di dalam masjid. Banyak orang hari ini berpersepsi bahwa Tuhan itu hanya ada di dalam masjid, tapi di kantor Tuhan itu nggak ada, sehingga merajalelalah korupsi hari ini. Tuhan itu hanya berada di dalam masjid, tapi tidak berada di dalam pasar, sehingga juga banyak orang yang melakukan curang dalam hal timbangan. Curang juga dalam hal timbangan. Timbangan pun tetap curang, sehingga seakan-akan ketika masuk masjid saja Tuhan itu ada, namun ketika keluar dari masjid seakan-akan Tuhan tidak ada. Nah, ini konsep yang salah. Maka sebenarnya iman itu memang harus di dalam hati dan memang tercermin di dalam perbuatan. Iman dalam ucapan, tapi dia sekuler dalam perbuatan. Nah, kalau jiwa yang seperti ini terus terjadi ketika memang selesai bulan Ramadan, maka hancurlah pribadi-pribadi orang-orang Islam hari ini. Nah, jadi kalau jiwa dan semangat Ramadan itu bisa kita terapkan, ya, insya Allah korupsi di mana-mana pasti akan berkurang. Nah, baik itu dalam pemerintahan, baik itu di luar pemerintahan. Kenapa? Karena memang sudah dia terapkan bahwasannya Allah itu berada di mana-mana, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walitukabbirullah. Hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu, atau disebut dengan takbiran. Nah, takbiran ini bisa di rumah, bisa di mana-mana, ya, karena memang kita bisa melaksanakan takbiran itu baik di rumah dan juga di masjid. Nah, kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya itu ada kata la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak bisa diperumpamakan dengan apapun. Allah yang maha menepati janjinya dan Allah yang maha menolong hambanya. Kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat kita melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Kenapa saya bilang berat? Karena musuh kita yang berada dalam bulan suci Ramadan ini adalah musuh yang tidak terlihat, musuh yang tidak nampak, musuh yang tidak kelihatan. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan saja Rasulullah Muhammad SAW bisa menang dalam perang Badar, maka sebenarnya itu bisa menjadi sumber motivasi kita, bahwasanya kita bisa mengalahkan hawa nafsu, kita bisa mengalahkan nafsu buruk kita ketika kita berada dalam bulan suci Ramadan, menjadi motivasi kita dengan kalimat takbir, dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa menang dan tentunya Indonesia akan jauh dari keterpurukan yang hari ini sedang ditunggangi oleh para asing dan asing. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hari ini banyak orang yang pada akhir bulan Ramadan itu, hadirin, ya, bahwasannya mereka itu di akhir bulan Ramadan itu bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi sibuk dengan ganti baju baru, sibuk dengan beli baju baru. Padahal
Nabi sendiri mengatakan ya bahwa Idul Fitri itu bukan untuk ganti baju baru. Boleh, silahkan. Kalau memang bajunya mungkin sudah rusak atau memang sudah saatnya ganti, boleh. Tapi bukan itu yang diutamakan di dalam Idul Fitri. Laisal Id bilibasin jadid, walakinnal Id bita'atin yazid. Idul Fitri itu bukan pakaian baru. Idul Fitri itu adalah ketaatan yang meningkat yang selama ini telah ditempa, dijoglok, digembleng di dalam bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang dalam bulan Ramadan dia rajin baca Quran, ya, setelah selesai bulan Ramadan sayonara Quran, tutup Al-Quran, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menghatamkan Al-Quran itu 2-3 kali. Hilang, tersusun rapi Al-Quran itu di lemari, dan berdebu pun bahkan disentuh pun tidak. Kalau memang di dalam bulan suci Ramadan dia rajin ke masjid, setelah selesai bulan Ramadan tidak lagi datang ke masjid, sehingga imam itu hanya berdua saja, 2 tikar dengan jamaahnya, dengan makmumnya. Nah, ini adalah konsep yang salah, di mana sebenarnya umat Islam itu dengan masjid, hadirin pemirsa channel Al-Wasliyah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid dengan umat Islam itu ibaratkan ikan dengan air. Jadi umat Islam itu adalah ikan, ya, masjid itu adalah air. Nah, ini adalah sebuah analogi yang saya umpamakan. Kenapa saya bilang masjid itu adalah air dan umat Islam itu adalah ikan? Apakah ada hari ini, ya, ikan itu yang tidak butuh dengan air? Tidak ada. Ikan itu nggak akan pernah bisa pisah dengan air. Jadi umat Islam dengan masjid itu nggak boleh pisah. Ikan dengan air itu nggak boleh pisah. Apa ada hari ini ikan yang tidak butuh air? Ada. Ikan yang mau mati, ikan yang mau modar. Nah, jadi hari ini kalau memang ya umat Islam itu sudah mau menjauhi masjid, maka sebenarnya jiwanya sudah mati. Nah, kalau sudah dia menjauhi masjid, jiwanya itu akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya memang masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Jadi kalau misalnya ada hari ini umat Islam yang memang dia tidak mau ke masjid, sebenarnya dialah bangkai berjalan, di mana jiwanya itu sudah mati dan jasadnya masih hidup, sehingga dia bangkai berjalan yang itu hanya menyusahkan orang lain saja. Tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini, hanya membuat susah, hanya akan memberikan dampak buruk kepada orang lain. Kenapa? Karena kepada Tuhannya saja yang menciptakannya saja dia berani, apalagi kepada orang lain, sehingga dia hanya akan menjadi mudorot ketika dia hidup di dunia ini. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan dan air itu tak akan bisa terpisah. Masjid dan juga umat Islam itu tak akan bisa terpisah. Kalau ada orang yang menjauhi masjid, berarti jiwanya itu sudah mati. Sehingga ketika jiwanya sudah mati, walaupun jasadnya masih hidup, berarti dia seperti halnya bangkai yang hidup. Tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini, hanya akan menyusahkan orang lain saja. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita yang ketiga, yaitu pesan yang terakhir yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ketiga dan keempat maksud saya, ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, tadi setelah sempurna jumlah bilangan puasanya, lalu mengumandangkan takbir, membayar zakat, dan dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir, ala ma hadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Wala'allakum tashkurun, dan ditutup dengan ayat yang terakhir, yaitu ialah wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, kita bisa takbiran, kita bisa mengucapkan rasa syukur di akhir bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, dengan kita bersyukur, dengan kita tafakur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir Ramadan. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Syawal. Allah masih mempertemukan kita dengan kita bisa meminta maaf, memohon maaf kepada saudara-saudara kita yang kita sakiti hatinya. Nah, maka saya selalu sampaikan ketika saya mengisi kajian di mana-mana, bahwa nikmat yang Allah berikan hari ini bisa berubah menjadi azab apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah, dan barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Maka hadirin kajian duha channel Al-Wasliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita, maka makna Idul Fitri itu meresap ke dalam tubuh kita, meresap ke dalam diri kita, bahwa kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang manusia.
fitrah kita, kesucian kita. Secara sederhana banyak orang yang menggambarkan hari ini bahwa kembali fitrah, kembali suci, Idul Fitri, bahwasanya kita kembali ke dalam pondasi kita, diri kita sebagai manusia insanun kamil, yang dimana kita itu baru terlahir, seperti halnya fitrah itu baru terlahir dari kandungan ibunya dalam keadaan bersih, dalam keadaan tak bernoda, seperti kertas kosong yang tidak ada noda dan tidak ada dosa di dalamnya. Maka hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita hari ini yang memang seperti halnya bayi yang baru lahir dalam kandungan ibu kita, bersih, tanpa noda, tanpa dosa, yang itu dosa-dosa kita telah dibakar habis di dalam bulan suci Ramadan, telah dibersihkan di dalam bulan suci Ramadan dengan beribadah kita dalam bulan suci Ramadan. Seperti halnya kita lahir dalam kandungan ibu kita dalam keadaan bersih, tanpa noda, tanpa dosa, ketika kita berada di 1 Syawal nanti. Semoga di akhir bulan Syawal nanti, di awal bulan Syawal nanti, ya, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan di mana kita yang dalam 1 bulan penuh bisa menjaga diri kita, lisan kita, perkataan kita, perilaku kita, dan kita ketika kita memiliki salah kepada orang lain, maka di dalam Idul Fitri itu bukan hanya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersih dalam keadaan tanpa noda dan tanpa dosa, namun juga kita juga harus menghapuskan dosa-dosa kita dengan kita memohon maaf, meminta maaf kepada orang-orang yang di sekitar kita. Apabila ada perkataan kita yang salah, kita datangin orang tua kita. Apabila ada pernyataan kita yang salah, perbuatan kita yang salah, maka minta dahulu maaf kepada orang tua kita. Setelah kita meminta maaf kepada orang tua kita, baru kita meminta maaf dan memohon maaf kepada orang lain. Jangan terbalik-balik. Datang dia sibuk mau cepat-cepat ke masjid, dia sudah minta maaf kepada orang lain dulu, padahal sebenarnya dia harus minta maaf kepada orang tuanya dulu, baru dia pergi ke masjid. Jadi jangan terbalik, minta maaf dulu kepada kedua orang tua, memohon maaf kepada orang tua di hari raya Idul Fitri nanti, di 1 Syawal nanti. Setelah sudah selesai permasalahan kepada kedua orang tua sudah memaafkan kesalahan kita, ya, barulah kita memohon maaf, meminta maaf kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita, sahabat dan karib kita, bahwa di hari nan fitri itu bersihlah kita tanpa noda, tanpa dosa, yang Allah sudah ampunkan dosa-dosa kita, dan juga kita tidak ada permasalahan dunia. Hablum minan nas kita selesai, hablum minallah kita selesai, dan jadilah kita seperti halnya bayi yang dalam keadaan lahir tanpa noda dan tanpa dosa. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, hadirin kajian duha channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ingat yang saya sampaikan tadi, umat Islam tidak bisa jauh dari masjid. Jiwanya akan mati seperti halnya dia hidup, tapi dia itu hidup seperti bangkai. Jangan sampai kita dicap sebagai manusia bangkai yang kita hanya datang ketika sholat Idul Fitri saja, namun selama ini kita tidak pernah menghiasi malam-malam kita dengan bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Toat Setiadi SPD IMPD memohon maaf yang sebesar-besarnya selama kajian di dalam bulan suci Ramadan. 4 kali saya mengisi di Awe Sumut ini. Apa mungkin apabila ada pernyataan saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon para pemirsa yang menyaksikan channel Al-Asliyah kajian duha pada hari ini mohon untuk dimaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, dan tentunya kita akan seperti halnya bayi yang lahir dalam keadaan noda dan dalam keadaan dosa. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita sampai dengan akhir bulan Ramadan nanti, sampai dengan awal Syawal nanti. Saya Toat Setiadi SPD IMPD memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemirsa channel Al-Asliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak telah menyaksikan channel Al-Asliyah, dan jangan lupa like and share dan juga subscribe channel Al-Asliyah, dan tentunya kami akan menayangkan kajian-kajian terbaik yang tentunya akan menambah wawasan para pemirsa sekalian dan akan memberikan pengetahuan terbaru yang tentunya akan bermanfaat untuk kita di dunia dan juga untuk kita di akhirat nanti. Terima kasih telah menyaksikan kajian Al-Asliyah
pada pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak kepada channel Al-Wasliyah yang telah memberikan wadah kepada kami, khususnya saya sebagai dai di Himpunan Dai Negeri dan juga di Ikatan Mubalik Antar Masjid. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila liqa' ma salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.